Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Baik, kita masuk ke pembahasan yang baru. Ya, yang sebelumnya kita sudah membahas terkait dengan sah atau tidaknya suatu akad jual beli ya. Hmm, Sekarang insya Allah kita akan bahas terkait dengan khiyar majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa barik. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Faslun fi khiyarai al-majlisi wa syarti wa khiyaril aibi. Faslun fi khiyarai al-majlisi wa syarti wa khiyaril aibi. Pasal terkait dengan khiyar atau pilihan untuk tidak untuk menjalankan akad atau membatalkan akad ya. Khiyar majelis, kemudian ada khiyar syarat, kemudian ada khiyar aib ya, atau khiyar cacat. Baik, yang pertama dulu yaitu khiyar syarat. Yathbutu khiyaru majlisin fi kulli bay'in hatta fi ribawiyyi wassalami wa kadza fi hibatin dzati thawabin 'alal mu'tamad ya. Dan eh, apa namanya, hmm, ada ya khiyar majelis, pilihan ketika masih dalam satu majelis, fi kulli bay'in, di setiap akad jual beli ya. Nah, apa yang dimaksud dengan khiyar majelis, yaitu eh, pilihan bagi orang yang berakad, baik penjual ataupun pembeli, ketika masih dalam satu majelis, ketika dalam satu majelis akad ya, masih bersama-sama dengan kedua belah pihak masih bersama-sama dalam satu majelis ya. Sudah terjadi akad, sudah serah terima barang ya, sudah serah terima barang tapi masih dalam satu majelis. Nah, di sini ya, syariat membolehkan untuk dilanjutkannya akad atau tidak ya. Al-imdha dilanjutkan atau fasakh atau dibatalkan ya. Itu ada. Jadi walaupun sudah serah terima, sudah sah misalkan, artinya sudah berpindah kepemilikan ya, tapi belum luzum, belum mengikat ya, belum mengikat. Kenapa belum mengikat? Karena masih ada khiyar majelis, masih ada pilihan. Salah satunya untuk melanjutkan akad atau tidak melanjutkan akad ya. Eh, Kalau misalkan sudah tafarroko, sudah eh, berpisah dari majelis akad, maka eh, tidak ada khiyar majelis lagi ya. Dan ini mencakup seluruh jual beli ya, seluruh akad jual beli.
baik jual beli tunai, ya, jual beli tunai kontan, barangnya kontan ataupun uangnya kontan atau salah satunya yang kontan, seperti jual beli salam misalkan, ya, jual beli salam kan eh, uangnya yang kontan tapi barangnya tidak kontan, ya, atau baik maksud fidzimah juga sama, ya. Nah, juga jual beli barang ribawi misalkan, ya. Nah, di situ misalkan uang dengan emas, ya, atau emas dengan emas, emas dengan perak, makanan dengan makanan, ya. Nah, ini dia juga sama, terdapat khiyar majelis juga. Jadi ketika belum bergeser, belum berpisah dari majelis akad, maka eh, salah satu pihak berhak mendapatkan hak untuk melanjutkan akad atau tidak, ya. Baik. Fi kulli hatta fi ribawi wassalam, ya, yaitu sampai juga boleh eh, mendapatkan atau dapat mendapatkan khiyar majelis ini dalam akad jual beli barang ribawi dan juga salam. Wakada begitu juga dapat khiyar majelis fi hibatin dzati thawabin alal mu'tamad, yaitu hibah yang ada balasannya, pemberian yang ada balasannya. Misalkan saya akan memberikan hadiah kepadamu ini, misalkan suatu barang ini, tapi kau harus bayar saya sekian. Nah, walaupun lafaznya yang dipakai adalah hibah, tapi karena ada imbalan di situ, ya, karena ada imbalan di situ, maka dia hukumnya seperti jual beli, ya. Hibah zati sawab itu dia fi hukmil bay', ya, fi hukmil bay'. Dia hukumnya sama dengan jual jual beli, ya. Alal mu'tamad menurut pendapat yang mu'tamad, ya. Jadi apa namanya? Hibah zati sawab itu hukumnya sama dengan jual beli, ya. Sehingga dia juga mendapatkan apa? Khiyar majelis. Baik, selanjutnya wa kharaja bi fi kulli bay'in, wa kharaja bi fi kullu bay'in atau fi kulli bay'in. Ini harusnya kulli, ya. Wa kharaja bi fi kulli bay'in ghairul bay'. Nah, dan keluar dari kata-kata di setiap, di seluruh, atau di setiap akad jual beli, yaitu non akad jual beli, ya. Akad non jual beli, ya. Akad non jual beli seperti apa? Kal ibro. Ibro itu apa? Yaitu membebaskan hutang, ya. Ibro itu membebaskan hutang. Nah, nah, ini dia tidak ada namanya khiyar majelis. Artinya ketika misalkan sudah dilunaskan, sudah dilunaskan, sudah di ibro, ya, sudah di apa, dia sudah menggugurkan hak dia dalam piutang tersebut, ya. Nah, di sini tidak ada khiyar majelis lagi, walaupun masih sama, baik ya apa, pihak yang berhutang atau pihak si piutang ini, debitur atau krediturnya masih dalam satu majelis, ya. Dan krediturnya dia sudah membebaskan hutang si debitur, walaupun masih dalam satu majelis, eh, tidak mendapatkan
khiyar majelis ya. Wal hibati bila thawab. Begitupun juga dengan hibah yang tidak ada imbalannya. Yang akan diakadnya akad tabarru ya. Akad tabarru bukan jual beli, berikan hadiah tanpa ada imbalan. Nah, ini eh, apa namanya? Dia tidak ada khiyar majelis ya. Tidak ada khiyar majelis. Artinya ketika sudah diserah terimakan ya, sudah diserah terimakan, dia tidak bisa membatalkannya. Bila sawab tanpa ada syarat imbalan ya. Kalau yang tadi dzati sawab, hibah dzati sawab itu berarti harus ada syarat. Harus ada syarat. Ya, saya memberikan hadiah ini dengan syarat kamu memberikan imbalan saya ini gitu kan. Tapi kalau hibah bila sawab itu pemberian yang tanpa ada syarat imbalan. Nah, tapi kalau tiba-tiba ada imbalan tanpa disyaratkan itu masuk juga ke hibah bila sawab. Ya. Jadi poinnya adalah di mensyaratkan atau tidak. Kalau dia mensyaratkan berarti masuknya seperti hukum jual beli. Kalau tidak mensyaratkan walaupun secara prakteknya ada imbalannya, ada eh, apa misalkan saya memberikan hadiah, tiba-tiba dia memberikan hadiah tanpa adanya syarat. Nah, itu termasuk wal hibah bila thawab. Hibah yang tanpa ada syarat imbalan. Ya. Kemudian akad apa selanjutnya yaitu syarikah, akad syirkah atau akad konsinyasi ya, konsinyasi dalam kepemilikan modal. Ya, syirkah itu konsinyasi dalam kepemilikan modal. Ya. Wa qirat yaitu akad eh, mudorobah sama ya, qirat atau mudorobah. Kalau syirkah itu modalnya bersama, kalau qirat itu konsinyasinya, kerjasamanya antara modal dengan tenaga. Ya. Jadi ada yang bertindak sebagai sahibu almal, ya, atau pemilik modal, dan ada yang bertindak sebagai mustafmir atau amil, orang yang memutarkan modal. Kalau syirka itu modalnya bareng-bareng, ya. Modalnya bareng-bareng. Nah, baik syirka ataupun qiraat ya, dia sama-sama tidak ada khiyar majelis ya. Sama-sama tidak ada khiyar majelis. Warahnin dan juga akad gadai. Akad gadai dia tidak ada khiyar majelis juga. Wahawalatin dan juga hawalah yaitu akad peralihan hutang. Akad peralihan hutang dia juga tidak ada eh, khiyar majelis. Wa kitabatin dan juga akad kitabah. Akad kitabah itu adalah memberikan hak kepada budak untuk dia membeli dirinya sendiri dengan cara dicicil. Ya, itu namanya kitabah. Ya, di Al-Quran wakatimu min alimtum fihim khair. Dan akadlah kitabah kalau misalkan kalian melihat melihat di situ ada kebaikan. Ya. Jadi si majikan memberikan pilihan kepada budaknya untuk membeli dirinya sendiri ya, dengan cara dicicil. Nah, itu namanya kitabah. Wa ijarah dan sewa menyewa. Walau fi zimmati au muqaddaratin bimuddah. Walaupun ya fi zimmati ya walaupun ijarahnya itu ijarah fi zimmah. Ijarah yang tidak kontan. Misalkan dia bayar modalnya dulu, bayar harga sewanya dulu, tapi eh, sewanya itu di kemudian hari, ya, di kemudian hari. Itu namanya al-ijarah al-mausufa fi dhimmah. Ya, ijarah yang eh, apa namanya? Sewanya
ya itu di masa yang akan datang, ya. Fala yathbut fihal khiyar, atau maka baik ijarah kontan, sewa menyewanya saat itu juga, atau nanti, itu sama-sama tidak ada khiyar, khiyar majelis, ya. Au muqaddaratin bimuddah, atau dia ijarahnya itu akad sewa menyewanya ini ditentukan, eh, ditentukan batas waktunya, ditentukan batas waktunya pun juga sama, tidak ada khiyar, ya, tidak ada khiyar, ya. Kan ada ijarah yang dia dengan waktu, ada yang ijarah akad sewa jasa, ada yang dengan waktu, ada yang tidak dengan waktu, kan. Yang dengan waktu ya misalkan sewa mobil dengan waktu misalkan. Ada yang tidak dengan waktu, yaitu apa, misalkan intinya selesainya kerjaan gitu kan, membawakan barang ini ke rumah gitu. Nah, baik yang dengan waktu ataupun yang tidak dengan waktu, nah itu sama-sama tidak ada khiyar majelis. Kalau khiyar fi jami'i dzalika, maka tidak ada khiyar, tidak ada pilihan. Artinya akadnya langsung luzum, ya, akadnya langsung luzum atau mengikat di setiap akad-akad tadi yang sudah disebutkan. Ibro, hibah bila thawab, syirka atau syarika, kirot, rohan, hawalah, kitabah, dan ijarah. Kenapa? Li'annaha la tusamma bai'an. Karena itu tidak disebut sebagai apa? Tidak disebut sebagai jual beli. Ya. Tidak disebut sebagai jual beli. Jadi, yang mendapatkan khiyar majelis itu hanya akad jual beli saja. Walaupun sebenarnya akad jual beli secara asal adalah saling mengikat, ya, sebagaimana akad-akad yang lain. Tapi karena ada hadis, ya, malam yatafarroqo gitu kan, al bayyani bil khiyar, ya, dua orang yang berakad jual beli itu mereka mendapatkan khiyar malam yatafarroqo, ya, selagi mereka belum berpisah majelis, ya, belum berpisah majelis. Gitu. Nah, eh, kan secara logik bahwa jual beli ini kan dia saling mengikat. Tapi kemudian ada hadis yang seperti ini, ya, maka ini menjadi pengkhususan, ya, pengkhususan daripada kias atau kias, eh, analogi dasar lah, ya. Di kiasnya mengatakan bahwa jual beli itu dia saling mengikat, tapi ada hadis yang membatasi, yaitu dua orang yang jual beli ini dia mendapatkan khiyar selagi dia belum berpisah, sehingga ini dibatasi. Nah, yang dibatasi itu hanya jual beli saja. Tapi karena di dalam hadis ini tidak menyebutkan akad-akad yang lain, maka akad-akad yang lain ini maka tidak bisa dikhususkan dengan hadis ini. Sehingga di dalam mazhab Syafi'i, selain akad jual beli, dia tetap luzum, ya, atau tetap mengikat dan tidak ada mendapatkan kesempatan khiyar majelis. Ya. Kalau dalam mazhab yang lain, misalkan mazhab Maliki, ya, Imam Malik tidak menetapkan khiyar majelis, ya, tidak menetapkan khiyar majelis walaupun ini, ya, hadisnya sahih gitu. Karena apa namanya? Ya tadi bertentangan dengan kias ataupun juga amal ahli Madinah. Ya. Baik. Nah, kalau misalkan salah satu pihak ini eh, memilih untuk udah akadnya langsung mengikat saja, tidak ada pilihan, ya, tidak ada pilihan.
Maka akad tersebut ya dia mengikat bagi orang yang memilih untuk eh, apa gugurnya khiyar majelis tadi, tapi untuk salah satu pihak itu tidak gugur gitu ya, tidak gugur hak dia untuk khiyar majelis. Nah, eh maka sebenarnya kalau kita lihat kan ada ya di Sulayan-Sulayan gitu, di pasar modern lah. Kalau misalkan sudah serah terima barang ataupun eh, barang ataupun uang, ya sudah serah terima barang maupun uang, sudah di kasir kan. Nah ini tidak ada pilihan lagi, tidak ada khiyar majelis lagi, ya. Nah ini bukan jadi sistemnya memang sudah mengatur seperti itu kan, sistemnya sudah mengatur seperti itu, sistemnya sudah mengatur seperti itu. Jadi walaupun sudah terjadi jual beli, dia tidak bisa untuk membalikan, atau ada juga beberapa tempat kalau misalnya sudah dibeli tidak bisa dibatalkan gitu kan. Nah, kan hanya sekedar pesan saja itu tidak bisa dibatalkan ya. Ada seperti itu. Eh, dan sifatnya mengikat, ya sifatnya mengikat. Tapi kalau yang sudah terjadi jual beli ini, nah bisa jadi ini memakai pendapatnya Imam Malik ya, yang menyatakan tidak ada khiyar majelis. Nggak bisa pakai pendapat itu. Kalau kita pakai pendapatnya Madzhab Syafi'i, kalau kalau misalkan yang mengiskot atau menjatuhkan atau tidak mau mengambil hak khiyar majelis ini kan cuma mengikat salah satu pihak doang. Kalau penjual misalkan, udah saya nggak mau khiyar majelis, oke, dia hanya mengikat si penjual, tapi tidak mengikat si pembeli. Si pembeli masih tetap bisa membatalkan, lagi masih dalam majelis. Tapi kan ini sistem yang sekarang ini mengikat kedua belah pihak, ya, mengikat kedua belah pihak. Jadi si pembeli tidak ada kesempatan untuk khiyar majelis. Ya. Nah, kalau saya ini tasawurnya atau takifnya ini pakai pendapat eh, Malikiyah yang tidak menetapkan khiyar majelis. Bukan pakai pendapatnya Madzhab Syafi'i yang iskot. Ya, ala kulli hal ya, karena jual beli itu atau perkara muamalah itu fleksibel ya. Fleksibel selagi tidak selagi tidak merugikan ya kedua belah pihak, maka ya ini bisa eh, disahkan gitu ya. Bahkan ada satu perkataan ulama gitu kan. Kalau memang itu perkara muamalat ya, perkara muamalat seandainya itu bertentangan misalkan dengan eh, suatu dalil gitu ya, tapi masih bisa dicarikan jalan keluar, maka carikan jalan keluar tersebut supaya sah muamalah tersebut walaupun diambil dari pendapat yang syadz, yang agak menyendiri gitu pendapatnya. Ya karena perkara muamalah ini kan berkaitan dengan eh, apa namanya kehidupan manusia sehari-hari ya. Kalau misalkan eh, dia dilarang padahal tidak ada madorot misalkan yang menimpanya, nah ini hendaknya disahkan ya supaya dia tidak terjebak dalam kesulitan gitu. Makanya kan banyak gitu ya perkara-perkara yang sebenarnya bertentangan dengan kias secara umum tapi diperbolehkan di zaman Nabi Muhammad SAW itu sendiri ya. Ya misalkan salam, salam kan bertentangan dengan kias ya. Kias secara umum kan jual beli itu harus kontan, tapi ternyata jual belinya ini ada tidak kontan karena ada kebutuhan di situ, maka dibolehkan oleh syariat. Kemudian juga eh, aroya gitu kan, jual beli aroya, kurma udah dengan kurma yang sudah apa kurma yang masih di pohon dengan kurma yang sudah matang yang sudah tidak di pohon lagi, ya jual beli aroya karena ada kebutuhan di situ, maka
perbolehkan. Ya, ya ala kulli hal seperti itu. Wasaqata khiyaru man ikhtara luzumahuna. Dan jatuh khiyar bagi orang yang memilih untuk mengikatnya akad tersebut. Nah, ini jadi dia isqatul hak, ya. Dia menggugurkan haknya untuk mendapatkan khiyar ketika dia memilih akad jual beli itu sudah langsung mengikat tanpa adanya khiyar majelis, ya. Al bai'ah yaitu jual beli itu sudah langsung mengikat dan dia tidak dia menggugur atau dia tidak memakai haknya, tidak mau memakai haknya untuk mendapatkan khiyar majelis ini. Min ba'in atau mushtari, baik dari pihak penjual atau pembeli. Kan yakula ikhtarna luzumahu. Ya, saya memilih jual beli ini sudah mengikat. Au ajaznahu, atau saya membolehkan jual beli tersebut. Fayasqutu khiyaruhuma au min ahadihima. Fayasqutu min khiyaruhuma, maka jatuhlah, eh, maka gugurlah khiyar keduanya atau salah satunya, ya. Kalau dua-duanya sama-sama memilih, eh, sama-sama mengikat, maka gugur di kedua-duanya. Tapi kalau hanya salah satunya, ini maka salah satunya saja, tapi salah satunya tidak gugur, ya. Dan yang terjadi sekarang kan di supermarket itu yang itu sistem itu dari penjual kan, bukan dari pembeli. Nah, gitu. Ya, sistem itu dari penjual bukan dari pembeli. Artinya kalau kita pakai madhab Syafi'i, ketika misalkan pembeli masih punya hak nih, ya, pembeli masih punya hak. Kalau misalkan dia bilang, oh saya nyesel nih beli ini, gitu kan. Oh iya, saya ingat saya punya utang gitu. Ya, nggak jadi deh balikin lagi, padahal sudah transaksinya sudah terjadi, sudah serah terima uang dan sudah serah terima barang, gitu kan. Nah, itu tidak bisa dibatalkan kecuali masih belum transaksi, masih di kasir dihitung, oh saya nggak jadi beli yang ini. Nah, itu masih eh, boleh, gitu kan, karena belum serah terima. Tapi kalau sudah serah terima, nah ini pihak swalaya biasanya tidak memperbolehkan, ya, secara sistem tidak memperbolehkan. Tentu ini kalau kita mengikuti madhab Syafi'i harus dua-duanya bersepakat bahwa mereka menggugurkan hak keduanya untuk khiyar majelis, ya. Tapi kalau salah satunya saja yang menentukan, maka tidak gugur hak pihak yang lainnya, gitu, ya. Baik. Wa yabqa khiyarullah au min ahadihima kan yaqul. Nah, atau dari salah satunya nih, ya, kan yaqul ikhtartu luzumahu, saya memilih eh, mengikat jual beli ini, fayasqutu khiyaruhu wa yabqa khiyarul akhar, maka gugurlah khiyarnya dia, tapi khiyar pihak yang lain ini masih ada, walau mushtarian, walaupun itu si penjual, ya. Baik. Waktu itu si pembeli, apa walaupun itu sih pembeli. Nah, kapan khiyar majelis ini? Apakah khiyar majelis mengikat terus atau dia ada eh, batasannya? Batasannya adalah ketika si kedua belah pihak akad ini dia sudah berpisah secara majelis. Maka disebutkan di sini wasa kotoh khiyaru kullin minhuma bifurqati badanin minhuma au min ahadihima. Jadi ya dia wajib menerima, artinya dia nggak jadi, bukan tidak menerima pengembalian barang, artinya eh, oke, saya nggak mau mengembalikan, saya nggak mau menerima
saya nggak mau menerima apa. Oke, saya tidak membatalkan akad. Nah, sekarang tinggal terserah kamu mau membatalkan atau tidak. Gitu. Nah, ya. Jadi kalau dari saya, misalnya si penjual ya, kalau dari saya kayak jual beli sudah mengikat, tapi tergantung panjenengan gitu kan. Panjenengan apakah mau tetap beli atau tidak nah, gitu. Ya. Jadi dia cuma menggugurkan haknya dia saja, tapi tidak menggugurkan hak orang lain. Ya, gitu. Baik. Nah, itu khiyar majelis ya. Jadi, nah kapan yaitu gugur hak keduanya ketika before badanin. Kalau misalkan sudah berpisah secara badan, ya before badanin minhuma kedua-duanya au min ahadima atau salah satunya. Misalkan pembelinya sudah meninggalkan majelis akad, ya sudah meninggalkan majelis akad. Nah, ini tentu eh, nanti kembalinya adalah secara urf. Nanti kita akan bahas ya. Ya, furqoh yang dimaksud dengan furqoh atau berpisah badan ini standarnya apa sih? Dobitnya apa? Nah, ini ditentukan oleh urf atau kebiasaan. Walau nasian au jahilan, walaupun dia lupa atau tidak tahu, ya. Dia tidak tahu bahwa eh, berpisahnya badan itu ini dapat atau membatalkan khiyar majelis. Dia tidak tahu, ya tetap kalau dia sudah berpisah, walaupun lupa ataupun tadi dia tidak tahu, ya itu tidak atau itu tetap menggugurkan khiyar majelis. Ya. An majlisil aqdi urfan, ya secara uruf. Nah, berarti standarnya apa? Urf. Ya. Apa itu urf? Yaitu ma ya'udduhun nasu furqatan yalzamu bihil aqd. Ya. Apa yang dianggap manusia itu sebagai berpisah, maka yalzamu bihil aqd. Akadnya itu sudah mengikat. Wa mala falam. Nah, adapun yang tidak dianggap sebagai berpisah badan, nah itu dia tidak mengikat. Ya, tidak mengikat akad. Masih ada tetap khiyar majelisnya. Contoh, ya, fa in kana fi darin shaghiratin. Kalau misalkan mereka berdua ada di rumah atau tempat ya yang kecil, tempat yang kecil, misalkan toko gitu ya, toko yang kecil. Nah, ketika misalkan sudah keluar dari toko, fal furqatu bi an yakhruja ahaduhuma minha. Kalau misalkan dia sudah salah satunya sudah keluar dari toko tersebut, maka itu sudah dianggap furqah, berpisah, ya. Au fi kabiratin atau misalkan di tempat yang besar, kayak mall misalkan, ya. Atau pasar tradisional, tapi adanya di suatu bangunan yang besar gitu kan. Au fi kabiratin di tempat yang besar, lebih an yantaqila ahaduhuma ila baitin min buyutiha. Maka jika dia sudah berpindah dari toko ke toko lain, dari apa kalau kita maksud pedagang ke pedagang lain misalkan, ya, ya. Fabi an yantaqila ahaduhuma ila baitin min buyutiha. Kalau bait itu maksudnya kamar ya, ruangan-ruangan, ruangan-ruangan. Misalkan kalau dalam suatu rumah yang besar, ya dia berakatnya di situ. Maka ketika sudah berpindah ruangan, nah dia berarti sudah furqah, ya, berarti sudah furqah. Jadi bait itu bukan rumah. Jadi dar itu kan rumah besar, bait itu kamar-kamarnya atau ruangan-ruangannya. Nanti ada pembahasan tuh di bab
nikah ya, khususnya bab kosam, bab pembagian jatah. Nah, ini nanti ada tuh istilah bait, istilah bait. Boleh nggak menaruh kedua istri dalam satu rumah ya. Nah, itu dibedakan antara apakah dia beda ruangan atau dalam satu ruangan. Kalau dalam satu ruangan itu makruh, hmm. Kalau beda ruangan itu boleh. Ya. Baik, Aufi Sohro, ya itu intermezzo saja. Aufi Sohro atau di padang pasir, ya akadnya di padang pasir. Aufi Suk atau di pasar yang terbuka, misalkan. Fabi an yuwalli ahaduhuma dhahrahu wa yamshi qalilan. Maka ketika di pasar yang terbuka atau ketika di padang pasir, maka bagaimana mereka ini furqah atau berpisah badan? Fabi an yuwalli ahaduhuma dhahrahu, yaitu ketika mereka sudah berpaling, salah satunya sudah berpaling dari si penjual, pembeli misalnya sudah berpaling dari penjual, wa yamshi qalilan dan berjalan sedikit, wa in sami'a al-khitab, walaupun dia mendengar percakapan si penjualnya, ya, wa in sami'a al-khitab, maka walaupun masih kedengaran nih percakapan yang ada di majelis syiar tadi, tapi dia sudah berpaling, ya, sudah sudah balik badan dan sudah jalan sedikit, nah itu sudah gugur khiyar majelisnya. Baik, faya beko khiyarul majlisi malam yatafarraqu. Oleh sebab itu maka tetap ada khiyar majelis selagi mereka tidak berpisah. Walau tola muktuhuma fi mahallin. Walaupun mereka berada menetap dua-duanya nih masih ada di tempat tersebut di majelis tersebut, wain balagha sinin, walaupun sampai menahun ya mereka eh, mereka masih berada sama-sama di tempat tersebut ya walaupun sampai menahun gitu ya. Autamasya ya manazil, ataupun dia mereka sama-sama jalan-jalan ke tempat-tempat gitu kan, ke tempat-tempat yang lain. Nah, tetap walaupun mereka belum berpisah secara badan, ini tidak apa namanya, tidak menggugurkan khiyar majelis karena mereka belum berpisah ya. Ya tentu kalau kita terapkan ini khususnya di sistem modern ya, khususnya di sistem modern tentu ini tidak bisa ya. Makanya kalau yang sistem modern mungkin lebih tepatnya ditakif dengan pendapatnya Imam Malik ya, dengan ditakif dengan pendapat Imam Malik yang tidak apa namanya tidak memperbolehkan khiyar majelis ya. Nah, kalau misalkan khiyar majelisnya sudah gugur tapi salah satunya menyesal, aduh kenapa tadi saya jual barang saya atau tadi kenapa saya beli ini gitu kan. Ada nggak kesempatan untuk membatalkan akad? Nah, ada. Tapi sifatnya bukan ijbari, tapi ikhtiari. Sifatnya bukan bukan apa namanya tuh pemaksaan. Artinya kalau khiyar majelis kan misalkan salah satunya membatalkan, ya salah satu pihaknya harus membatalkan, ya kan? Harus membatalkan itu khiyar majelis. Tapi itu makanya ijbari dia. Ketika salah satunya sudah milih, oh saya batalkan akad ini. Berarti salah satu pihaknya sudah harus membatalkan juga. Ya. Tapi kalau misalkan akadnya sudah mengikat, kalau mau dibatalkan, berarti harus ada kesediaan pihak lain untuk membatalkan akad juga. Namanya ikolah. Ya. Namanya apa? Ikolah. Nah, ikolah ini dia membatalkan, tapi sifatnya pilihan. Misalkan, saya membatalkan akad ini, bisa nggak nih saya batalin nih jual belinya? Ya, saya ada utang katanya. Nah, itu tergantung pihak yang lain. Kalau misalkan dia oke, oke kita batalin deh, nggak apa-apa. Ya.
ya nanti saya jual ke yang lain. Nah, kalau udah oke, berarti sah akad ikolahnya. Tapi kalau dia tidak menerima, berarti dia tidak bisa membatalkan akad udah. Ya, dia tidak bisa membatalkan akad. Jadi ikolah itu tergantung kehendak pihak yang lainnya. Tapi kalau khiyar majelis ketika dia sudah oke, maka pihak yang lain dia khiyar majelis misalkan dia tidak membatalkan, maka pihak lain pun juga harus membatalkan. Nah, itu ijbari di situ. Kalau khiyar majelis itu ijbari, tapi kalau ikolah ini dia ikhtiari. Ya. Ya. Hmm. Wala yasqut wala yasqutu bimauti ahadihima fayantaqilul khiyaru lil warithil mutaahhil. Nah, tidaklah gugur kalau misalkan eh, dan tidaklah gugur khiyar majelis dengan kematian salah satunya. Kematian salah satu pihak. Fayantakilul khiyar. Nah, maka khiyar ini berpindah kepada ahli waris yang al-muta'ahil, yang layak untuk jual beli. Kan misalkan ada ahli waris yang dia masih kecil. Nah, itu kan tidak layak untuk jual beli. Ada yang ahli waris yang sudah besar. Nah, ahli waris yang sudah besar, yang sudah layak jual beli inilah berpindah hak khiyar majelisnya kepada ahli waris yang dia sudah layak untuk jual beli. Ya. Hmm. Baik. Wa hullifa nafi furqatin au faskhin qablaha. Nah, kalau misalkan terjadi perselisihan antara keduanya, misalkan satu mengklaim saya sudah berpisah, artinya berarti sudah akad sudah mengikat, tapi yang klaim satu lagi, pihak satu lagi, oh enggak, kita sudah berpisah sehingga akad sudah mengikat, gitu kan? Wa wa hullifa nafil furqah. Nah, orang yang menolak klaim bahwa sudah berpisah, ini dia tidak perlu menghadirkan bukti tapi hanya disumpah. Disumpah. Karena kenapa? Karena dia orang yang tertuduh, orang yang bukan bukan Afan. Orang yang kan secara akad asalnya adalah belum berpisah, ya, secara asal dia belum berpisah. Nah, maka yang eh, mengklaim sudah berpisah, dia harus menghadirkan bukti. Ya, yang mengklaim sudah berpisah, dia harus menghadirkan bukti, dan yang menolak sudah berpisah karena dia sama secara hukum asal, maka ya dia cukup disumpah saja, cukup disumpah saja. Jadi yang mengklaim sudah berpisah, dia harus menghadirkan bukti karena tidak sesuai dengan asalnya kan secara asal dia mereka berdua masih ada di dalam majelis akad. Nah, yang mengklaim sudah berpisah ini wajib menghadirkan bukti, sedangkan yang menolak sudah berpisah ini dimintai sumpah. Ya. Au faskhin qablaha, atau ada yang menolak sudah fasakh. Nah, nafi faskhin, ya nafi faskhin, karena jadi dia mengklaim sudah batal akadnya, ya. Yang satu sudah mengklaim sudah batal akadnya, satu enggak, tidak batal akadnya, ya. Maka yang mengklaim itu harus menghadirkan bukti, yang menolak klaim itu maka cukup disumpah, ya. Nah, yang menolak klaim ini kan karena dia sesuai dengan hukum asal. Secara asal mereka berdua masih dalam satu majelis, secara asal karena mereka bersepakat bahwa memang terjadi akad, tapi terjadi akadnya mereka berdua sepakat, tapi yang mereka berselisih adalah apakah akadnya sudah batal atau belum, gitu, ya. Kan berarti secara asal akadnya sudah berjalan, maka yang sesuai dengan hukum asal yaitu akadnya sudah berjalan, inilah yang tidak perlu membuktikan menghadirkan bukti, dia cukup disumpah saja. Adapun yang mengklaim pembatalannya akad, inilah yang harus menghadirkan bukti. Ya.
Faskhim qablaha qoblal furqah, yaitu sudah terjadinya apa akadnya sudah batal sebelum adanya berpisah, ya, bianja amaan, ya, itu ketika misalkan apa mereka datang berdua, ya, datang berdua. Nah kan datang berdua ini kan menjadi tanda bahwa mereka memang belum berpisah, ya. Wada'a ahaduhuma furqatan wan qarul akhar liyafsah, ya. Salah satunya mengklaim sudah berpisah, wa ankara hal akhar liyafsah, dan pihak yang selain apa yang pihak lainnya ini dia mengingkari perpisahan itu, liyafsakho, ya, apa, liyafsakho, dia mengingkari apa, furqah tadi, berpisahnya tadi, ya, untuk karena dibatalkannya akad, ya. Awit tafaqo 'alaiha, atau dia atau mereka berdua bersepakat, ittafaqo 'alaiha, 'alal furqah, ya. Mereka berdua sepakat adanya perpisahan, wadda'a ahaduhuma faskhon qablaha wa ankara al-akhar, ya. Kan tetapi salah satunya dia mengklaim bahwa adanya fasakh atau pembatalan akad sebelum adanya furqah, sebelum adanya perpisahan. Wan karol akhir, dan yang pihak lain itu mengingkari, fayusaddaqun nafi limuwafaqatihi lil asl. Maka eh, yang dipercaya adalah yang menolak klaim tersebut karena sesuai dengan hukum asal. Jadi, misalkan tadi kasus yang pertama, ya, idda'a faskhon qoblal furqah. Bukan, bukan qoblal furqah. Jadi, dia mereka datang berdua. Nah, salah satunya ini mengklaim bahwa sudah berpisah. Nah, salah satunya belum, belum berpisah, belum berpisah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya orang yang mengingkari ini karena dia mau membatalkan akad, ya, dia mau membatalkan akad. Nah, jadi perseteruannya adalah apakah ini sudah berpisah atau belum. Satu mengklaim sudah berpisah, yang satu mengklaim belum berpisah. Nah, konsekuensinya apa? Dia yang mengingkari belum berpisah ini, dia konsekuensinya apa? Dia bisa membatalkan akad, dan ini mengikat, ya, ketika pembatalannya ini mengikat ke pihak selanjutnya, ke pihak satunya, gitu kan. Nah, tapi yang satu sudah mengklaim berpisah, yang satu mengingkari. Nah, karena mereka datang berdua, ya, mereka datang berdua, ya, belum berpisah tuh, ya, mereka datang berdua ke hakim, maka yang diambil adalah yang sesuai dengan hukum asal. Yang sesuai dengan hukum asal itu yang mengingkari adanya perpisahan, inilah cukup cukup disumpah saja, sedangkan yang mengklaim adanya perpisahan ini harus mendatangkan bukti, ya. Atau dua-duanya mengklaim bahwa kita sudah sama-sama berpisah, tapi satunya ini mengklaim adanya pembatalan sebelum perpisahan, satunya mengingkari. Satunya apa? Mengingkari. Nah, hukum asalnya apa? Hukum asalnya mereka sepakat nih adanya perpisahan. Nah, berarti kalau adanya perpisahan, berarti akadnya apa? Sama-sama mengikat. Sama-sama apa? Mengikat. Maka yang sesuai dengan hukum asal yaitu yang mengklaim bahwa eh, yang mengklaim adanya pembatalan sebelum perpisahan,
Nah, ini berarti kan menyelisihi hukum asal. Maka dia harus mendatangkan bukti. Karena kan kalau sama-sama bersepakat bahwa sudah berpisah, ini kan konsekuensinya apa? Akadnya sudah mengikat. Artinya ketika ada yang mengklaim adanya pembatalan akad sebelum berpisah, nah ini kan bertentangan dengan hukum asal, ya. Dan maka dia harus menghadirkan bukti, ya. Nah, yang mengingkari adanya pembatalan sebelum berpisah, ya ini kan dia sesuai dengan hukum asal, maka dia cukup bersumpah saja. Dia cukup bersumpah tidak perlu menghadirkan bukti karena sudah sesuai dengan hukum asal. Makanya kalau dalam perkara muamalat, dia nanti dilihat mana yang sesuai dengan hukum asal, mana yang menyelisih hukum asal. Yang sesuai dengan hukum asal, dia cukup bersumpah saja tanpa harus menghadirkan bukti, sedangkan yang menyelisih hukum asal dia harus menghadirkan bukti. Ya, dia harus menghadirkan bukti. Ini kaidah ya. Hadisnya al yaminu al bayyinatu alal mudda'i wal yaminu alal alaman ankar. Bahwa bukti itu harus dijadikan oleh orang yang mengklaim dan sumpah itu bagi orang yang menolak. Nah, tapi praktek secara luasnya yaitu tadi kalau orang yang dia pihak yang sesuai dengan hukum asal, berarti dia tidak perlu menghadirkan bukti, cukup bersumpah saja. Nah, pihak yang menyelisih hukum asal itulah yang dia harus menghadirkan bukti. Ya. Makanya kalau di hukum positif kan juga seperti itu ya. Artinya ketika dia misalkan barang ada di dia, nah, barang ada dia, tapi ada orang yang mengklaim, oh ini nih si Fulan nih mencuri barang saya. Nah, hukum asalnya adalah bahwa barang yang ada di tangan seseorang itulah menjadi miliknya. Itu asalnya kan seperti itu ya. Barang kepemilikan seseorang pasti ada di genggamannya ya. Maka ketika ada orang yang mengklaim bahwa barang tersebut adalah bukan milik orang tersebut, maka harus menghadirkan apa? Bukti ya, harus menghadirkan bukti karena dia mengklaim tidak sesuai dengan hukum asal. Nah, untuk mengubah dari hukum asal ke yang lain ini kan harus menghadirkan bukti. Sedangkan yang sesuai dengan hukum asal dia tidak perlu menghadirkan bukti karena sudah sesuai dengan hukum asal, ya. Dia tidak perlu menghadirkan bukti. Dia cukup nanti disumpah kalau dalam peradilan Islam dia cukup disumpah, ya. Kalau misalkan yang hukum asal ini harus mendatangkan bukti juga, nah ini kan semua orang akan mengklaim kepemilikan eh, orang-orang yang lain gitu kan. Nanti akan sama-sama mengklaim gitu kan, saling mengklaim segala macam. Akhirnya banyak hak-hak yang dizolimi gitu kan. Baik itu ya eh, pembahasan khiyar majlis insyaallah. Selanjutnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya insya Allah kita akan bahas khiyar syarat dan juga khiyar aib ya. Begitu saja ya yang dapat disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.